Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kaulah kekuatanku. Kaulah perisaiku. Terima kasih, oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan pujianku. Hanya bagimu Yesus. Oh, hanya dekat padamu aku tenang. Sebab Kaulah perlindunganku, batu keselamatanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku mau memujimu dengan segenap hatiku. Terimalah pujianku. Mulutku penuh dengan pujian bagimu. Oh, penghormatanku berikan kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus.
dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa kembali untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan saya percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang sangat baik, yang terus memberkati saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pagi hari ini kita bersyukur. Inilah kesempatan yang terbaik untuk kita bisa merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur, pasal 37, ayat 28. Mazmur pasal 37 ayat 28. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Saudara dikasihi Tuhan, pernahkah saudara ketika kita membutuhkan jawaban dari setiap persoalan, masalah kita datang kepada orang-orang yang terdekat, kita datang kepada orang-orang, saudara-saudara kita ataupun keluarga kita untuk kita minta tolong, untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Saudara dikasihi Tuhan, seringkali mungkin kita tidak mendapat jawaban dari mereka. Seringkali justru ketika kita punya masalah, kita punya problem, kita ditinggalkan sendirian. Bahkan mungkin dibiarkan dan tidak memberikan solusi bagi kita. Saudaraku, kalau kita mengalami hal yang seperti itu, saudara yang dikasihi Tuhan lewat firman Tuhan, jangan pernah kita takut. Jangan pernah kita gelisah. Jangan pernah kita khawatir. Sekalipun mungkin manusia tidak bisa untuk menolong kita, menyelesaikan setiap persoalan yang kita hadapi. Tetapi Tuhan, Allah yang kita sembah, Allah yang baik. Engkau tidak sendirian untuk menyelesaikan semuanya itu. Masih ada Tuhan yang mengasihi kita. Masih ada Dia yang berkuasa untuk menolong saudara dan saya. Mengasihi saudara dan saya. Saudara dikasihi Tuhan, sudah dikatakan dalam Mazmur pasal 37 ayat 28. Dikatakan di sana, sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan dipelihara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan mencintai hukum. Dia, Tuhan, tidak pernah meninggalkan
orang yang dikasihi Tuhan sampai selama-lamanya. Mereka akan dipelihara sesuai dikasih Tuhan. Dia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita memiliki problem, ketika kita memiliki masalah ataupun kekhawatiran yang kita hadapi, percayalah dan percayakan hidupmu ada di dalam Tuhan. Percaya bahwa kita semua dikasihi oleh Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita di tengah-tengah problem itu, di tengah-tengah masalah itu. Kalau kita percayakan sepenuhnya kepada Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan, sebagaimana yang dikatakan dalam firman Tuhan, di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b sampai 6. Dikatakan sana ayat 5b, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dalam ayat 5b dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6 dikatakan di sini, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dikatakan apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Apa yang mereka lakukan kepada kita? Mungkin bisa mengecewakan. Tetapi Tuhan, Allah yang kita sembah, Allah yang baik. Kalau kita yakin dan kita berkata bahwa Tuhan adalah penolong kita, Dia akan lakukan sesuatu untuk menolong kita sesuai dengan dikasih Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Manusia boleh meninggalkan kita, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti menyertai kita. Firman Tuhan berkata bahwa dimanapun kita berada, di dalam situasi apapun yang kita alami, dalam situasi apapun yang kita hadapi, Tuhan ada di sana. Tuhan menjamin kehadirannya di sana. Tuhan peduli atas kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan, manusia memang kita sadar bahwa setiap manusia memiliki keterbatasan untuk menolong kita. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang tidak terbatas untuk menolong kita. Dia Tuhan yang berkuasa, bahkan Dia berjanji untuk kita sebagai dikasih Tuhan untuk menyertai kita. Dia berjanji untuk menolong kita. Sebab Dia Allah yang peduli atas umatnya. Dia peduli atas kita semua. Dia peduli kepada setiap orang yang mengasihi Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kalau kita merasa ditinggalkan, diabaikan atau dilupakan oleh orang yang kita cintai, atau mereka tidak peduli, mempedulikan kita dibiarkan. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia selalu ada dan terus menyertai kita. Sebab Dia menjamin kehadirannya dalam hidup kita. Tuhan menjamin dan peduli atas hidup kita. Setiap saat, setiap hari, Dia menjamin hidup kita. Dia peduli atas hidup kita. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 46 ayat 2. Dikatakan di sana, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Itu sangat terbukti. Dia Allah perlindungan kita, Dia Allah kekuatan kita, Dia Allah penolong kita. Itu sudah terbukti apa yang Dia lakukan untuk kita. Perlindungan kita, kubu pertahanan kita. Itu sebabnya engkau tidak sendiri, engkau bersama-sama dengan Tuhan. Yesaya pasal 41 ayat 10 dikatakan di sana, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara dikasih Tuhan, dia sudah berjanji dikatakan jangan takut. Kalau Tuhan berkata kepada kita jangan takut, dia akan lakukan sesuatu bagian Tuhan untuk menyertai saudara dan saya. Jangan bimbang. Dia akan meneguhkan kita. Dia akan menguatkan kita. Dia akan menolong kita saudara dikasih Tuhan. Bahkan dikatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan saudara dikasih Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan dalam situasi apapun itu, Tuhan pasti menolong kita saudara dikasih Tuhan. Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti memberikan kemenangan kepada kita dalam segala keadaan. Dalam situasi terpuruk pun, sekalipun kita sendirian, Tuhan tetap beserta kita. Bukan hanya beserta kita, Tuhan pasti memberkati kita, memberikan kemenangan kepada kita. Karena penyertaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan itu sempurna sesuai dikasih Tuhan. Saudara, penyertaan Tuhan itu sebuah jaminan untuk kita. Untuk kita tidak takut sendirian. Sekali lagi manusia boleh meninggalkan kita, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Manusia boleh mengabaikan kita, tapi Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Manusia boleh mengecewakan kita, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yohanes pasal 14 ayat 18 dikatakan di sana. Yohanes pasal 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tuhan sudah berjanji bahwa Dia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seperti yatim piatu. Dia akan datang, Dia akan kembali untuk menyertai kita, melindungi kita, bersama-sama dengan kita saudara dikasih Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya seperti yatim piatu. Kita punya Tuhan, kita punya Bapa. Dengan kasih-Nya yang besar, Dia akan menyertai kita. Sebab Dia Tuhan yang sangat baik saudara dikasih Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Ulangan pasal 31 ayat 8 dikatakan di sana. Ulangan pasal 31 ayat 8, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sekali lagi dikatakan jangan takut, jangan patah hati. Dia sendiri tidak pernah meninggalkan kita. Dia sendiri akan berjalan di depan kita. Dia sendiri Tuhan menyertai kita. Dia tidak pernah membiarkan kita saudara dikasih Tuhan. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, milikilah Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Supaya kita bisa mendapatkan pertolongan. Mendapatkan kebersamaan dengan Tuhan. Mendapatkan penyertaan Tuhan. Dan untuk kita bisa mendapatkan semuanya itu, tentu kita harus lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Saya yakin setiap pertolongan Tuhan, setiap penyertaan Tuhan, setiap kebersamaan dengan Tuhan, kita akan mendapatkan pertolongan itu. Kita akan mendapatkan ketenangan dari Tuhan. Sebab Tuhan berfirman dikatakan dalam Mazmur 62 ayat 2 saudara dikasih Tuhan. Sekali lagi kalau kita mau mendapatkan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Mazmur 62 ayat 2 dikatakan sana, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Sekali lagi dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya kepada Tuhan, hanya kepada Dia. Kalau kita dekat kepada Dia, ketenangan pasti terjadi dalam hidup kita. Kesembuhan pasti terjadi bagi kita. Pertolongan Tuhan pasti terjadi bagi kita. Saudara dikasih Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini,
kita bersyukur, kita punya Tuhan. Engkau tidak sendiri. Ada Tuhan bersama-sama dengan engkau. Ada Tuhan yang sanggup menyembuhkan engkau. Ada Tuhan yang sanggup memulihkan engkau. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa saudara dikasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Engkau sungguh dan sangat amat baik bagi kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Kami dipulihkan, kami disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mendapatkan pertolongan Tuhan. Kami mendapatkan penyertaan Tuhan ketika kami dekat kepada Tuhan dan melekat kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, sentuh hati kami supaya kami boleh lebih lagi Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Diberkatilah kami semua di tempat ini, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.